Nisil ilmi khairum min itki alfi abidin. Duduknya orang-orang yang senantiasa mencari ilmu di majlis taklim bersama-sama khairum min itki alfi abidin, itu lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 hamba sahaya. Jadi kita duduk bersama di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, insya Allah Allah akan catat itu pahalanya jauh lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah, syukur nikmat. Tinggal kita niatkan dalam diri kita, niat apa kita hadir di tempat ini. Kalau niatnya ingin dapatin kue, pasti dapatin kue. Kalau kita niatin dapatnya pahala, insya Allah dapetin pahala. Begitupun juga sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu tergantung niat. Kita berangkat dari rumah menuju tempat kerjaan kita, kalau kita niatnya bukan ingin mencari ridho Allah dan mencari nafkah demi keluarga, maka kita tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi kalau kita niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah semuanya akan melibatkan dan akan mengikut sertakan apa yang menjadi keharapan kita. Allah akan bersama kita. Maka oleh karena itu niatkan dalam hal ini, insya Allah kita akan memperoleh ilmu bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak yang Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini, cukup sekitar 10-15 menit. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, dimana pada hari ini tepat ini bulan merupakan bulan yang mulia, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram ini sudah Allah catat di dalam Al-Quran. Izin Al-Fakir bacakan Qurannya surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Quran surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan salah satunya bulan Muharram. Di mana di bulan Muharram ini banyak sekali fenomena-fenomena yang sangat bersejarah. Di mana ketika kita masuk usia di bulan Muharram ini, apa kata Nabi? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salat ba'dal fariidah salatul lail. Ini berkaitan tentang bulan Muharram. Begitu mulianya di bulan Muharram sehingga Allah catat sejarahnya dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis Nabi pun juga demikian. Paling utama puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Yang hari ini tidak berpuasa jangan tersungging, apalagi tersinggung. Ya, saya hari ini berpuasa, tapi kalau seandainya melihat air minum di depan kita, tapi kalau seandainya masih kita bisa menahan, wa amsik, kita tahan saja. Nah, apa kata Nabi tadi? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Timbul pertanyaan, kita makan ngapa-ngapain juga ada pertanyaan, kapan memang puasa bulan Muharram itu yang paling mulia itu? Ada 2 di bulan Muharram itu puasa itu. Pertama tanggal 9 Muharram. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 13 ya. Hari ini 13 apa 11? Hari ini Muharram tanggal 13. Berarti tanggal 9-nya kemarin sudah hari Minggu. Itsna asyara syahran minha arba'atu hurum, thalasu mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab madar alladhi baina jumadi wa sya'ban. Jadi bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang Allah catat, di mana di bulan Muharram itu tidak diperkenankan seluruh manusia perselisihan, tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh bermaksiat. Bukan berarti di bulan lain boleh maksiat, akan tetapi di bulan Muharram ini jauh lebih dispesifikasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Al-Quran menjawab tadi. Al-Quran menjawab bahwa tentang mulianya bulan Muharram
tidak boleh melakukan maksiat di bulan ini. Upayakan isilah semua waktu yang 24 jam Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika bulan Ramadan itu tiba, ketika bulan Muharram itu tiba, maka langkah yang harus kita lakukan pertama, perbanyak amal ibadah puasa. Lalu kemarin tidak berpuasa, ada kesempatan emas buat kita puasa Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis itu dianjurkan berpuasa. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahku, maka nanti akan bersamaku di surga nanti. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka endingnya insya Allah kita akan disandingkan bersama Rasulullah di surga. Kalau memang kita merupakan umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, paling tidak lakukan dan apa yang menjadi perintah Rasulullah, yakni salah satunya adalah sunnah hariannya, sunnah bulanannya, yakni ayyamul bait, puasa setiap hari, setiap pertengahan 3 hari tiap bulan Hijriah kita lakukan berpuasa. Setiap tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah berpuasa. Senin dan Kamis kita berpuasa. Insya Allah itu pun merupakan salah satu amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang pertama, poin pertama, ketika datang bulan Muharram, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak amal ibadah puasa. Puasa yang paling utamanya yakni kemarin pada tanggal 9 dan 10 yang dimaksud dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Man shoma min yaumin Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyatan, Allah akan menghapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Kalau pahala amal ibadah puasa Arafah, yukaffiru sanatan madiyatan, Allah ma taqaddam ghufira lahu ma taqaddama min danbi, Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Akan tetapi ending ataupun pahala daripada pahala puasa bulan Muharram, Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah, andai kata kita kemarin pada tanggal 10 Muharram berpuasa, maka sungguh sangat berbahagia jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hari ini Senin, hari ini Selasa, begitupun juga hari Senin yang akan datang, Kamis yang akan datang, Senin yang akan datang, masih ada peluang untuk melakukan amal ibadah puasa di bulan Muharram. Jangan lupa puasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Hadisnya tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa paling afdal, paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Kemudian wa afdhalus salat ba'dal fardhah salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yakni salat di malam hari, namanya salat tahajud. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sepertiganya malam kita mampu bangun di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? La hijabalah, tidak ada penghalang bagi orang-orang yang senantiasa meminta dan memanjatkan doa, mengangkatkan kedua tangannya di malam hari. Allah akan kabulkan doanya. Jadi kalau kita punya keinginan, punya harapan yang tertunda sampai detik ini, ada kesempatan emas buat kita bangun di malam hari. Ustadz, saya bangun sih udah cuman matiin alarm doang. Betul nggak Pak? Sama kalau begitu saya pun juga demikian. Tapi paling tidak ketika kita sudah mematikan alarm, paksakan diri kita untuk wudhu. Kemudian setelah itu sempurnakan dengan sholat taubat, dengan sholat tahajud, dengan sholat najat, dengan sholat hajat. Najat minta keselamatan, hajat minta dikabulkan doa.
tahajud, apa yang tadi diperintahkan dalam Al-Quran, maqamam mahmuda, Allah akan berikan tempat yang terpuji. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah puasa dan sholat tahajud di malam hari, maka Allah akan berikan tempat yang terpuji. Bahkan sholat tahajud itu merupakan sholat yang paling utama setelah sholat lima waktu. Jadi kalau seandainya kita punya keinginan dan harapan yang tertunda, yang susah jodohnya, yang susah naik jabatannya, jangan deketin pimpinan. Mestinya apa? Deketinnya siapa? Allah, betul nggak? Karena yang punya pimpinan siapa? Allah. Yang punya kita siapa? Allah. Tapi paling tidak dikit-dikit sih nggak apa-apa. Ya tadi paling tidak ada faktor X-nya yang tidak bisa dihilangkan. Apa itu? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan kabulkan. Pengen naik jabatan gampang. Kata Allah, kul tamatta'u bidunyakum qalil. Katakanlah jabatan itu kecil, urusan dunia itu kecil. Tapi yang paling sulit itu adalah apa itu? Bangun di malam hari. Setelah bangun itu minal laili wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ajak keluarga kita, ajak anak kita, ajak saudara-saudara kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Apa kata Allah? La hijabalah, tidak ada penghalang bagi orang-orang yang senantiasa bangun di malam hari kemudian dia minta, aku akan beri permintaannya, permohonannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika wahai Muhammad, jika umatmu bertanya tentang aku, katakanlah kepada mereka. Siapa yang mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Katakanlah aku ini dekat dengan siapa? Dekat dengan orang-orang yang senantiasa bangun di malam hari, dekat dengan orang-orang yang senantiasa berjamaah di waktu saat orang lain sedang nyenyaknya tidur. Saat istirahat itu cari sibuk, cari makan dan kemari, betul. Di saat seperti ini, tapi kita alhamdulillah syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu capek-capek, tidak perlu nyalain AC, tidak perlu hamparin karpet, tinggal duduk manis sudah Allah catat khairum min idka alfi abidin. Duduknya sudah 1 jam ini Allah catat ketimbang lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 hamba sahaya. Ini pun juga kalau kita niatnya ikhlas, insya Allah pahala akan kita peroleh. Mudah-mudahan kita duduknya di tempat ini Allah catat sebagai amal yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi puasa, yang ketika kita mengalami ataupun menghadapi bulan mulia yakni bulan Muharram, pertama perbanyak amal ibadah puasa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Perbanyak amal soleh di bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah merupakan bulan yang mulia pula. Maka oleh karena itu, apa yang sekiranya kita perbuat, perbanyak amal soleh pada bulan Muharram ini, sebab akan memenuhi pahala yang besar, di mana perbuatan baik akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat-lipat ganda. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, termasuk pun juga kemaksiatan yang kita lakukan di muka bumi ini di bulan ini. Ketika kita maksiat di bulan ini, Allah akan lipat gandakan dosanya. Begitu pula ketika kita berbuat baik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan kali lipatkan kebaikannya menjadi beberapa kali lipat. Termasuk di bulan Muharram ini, Allah akan lipat gandakan kebaikan kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita duduknya di tempat ini merupakan kebaikan yang Allah lipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Jadi yang kedua, ketika Muharram tiba, perbanyak amal soleh. Apa itu amal soleh? Lakukan kebaikan, ajak istri kita, keluarga kita untuk healing, shopping. Yang namanya ibu-ibu biasanya shopping. Bu, ada bu? Ada. Seneng gak bu kira-kira kalau diajak suami jalan-jalan? Seneng gak bu? Halo?
senang pastinya. Begitupun juga ketika kita ngajak keluarga kita, anak kita untuk jalan-jalan, untuk healing, untuk dan yang lainnya. Artinya apa? Perbuatan amal soleh bukan hanya untuk keluarga, untuk saudara kita pun juga demikian. Sanak saudara kita, rekan kerja kita yang tadinya tidak punya aktivitas, kita berikan aktivitas, kita tolong apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya, maka insya Allah itu pun juga merupakan amal soleh. Kemudian yang ketiga, ketika bulan Muharram itu tiba, maka apa yang harus kita lakukan? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, taubat itu bukan hanya untuk rakaat salat sujud saja, akan tetapi perbanyak istighfar. Ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahfi. Barang siapa yang meminta ampunan, maka Allah akan mengampuninya meskipun ia lari dari peperangan. Jadi perbanyak istighfar. Wa man istaghfara ba'da dzunub ghufirallahu lahu fahuwa lahu kaffarah. Siapa yang meminta ampun dan beristighfar setelah melakukan dosa-dosa, maka Allah akan mengampuninya. Maka istighfar itu menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Jadi kalau kita telah melakukan dosa, berbohong sama bini, ngumpetin kata sandi WA, itu kan bohong juga. Kemudian juga menghapus sebelum diketahui oleh bini. Nah, kemudian juga ngumpet-ngumpet ngasih uang ke sana kemari tanpa izin daripada istri ataupun suami, itu kan salah satu dosa-dosa juga. Sedikit demi sedikit, lama-lama dosa tersebut akan menjadi banyak. Wah, katanya ini Ustadz nyinggung-nyinggung. Bukan nyinggung, tapi mengingatkan supaya tidak terjadi ke depannya. Nah, hal itu demikian bagaimana? Perbanyak astagfirullahaladzim, ini dosa, astagfirullah. Dan semakin banyak istighfar, maka Allah akan mengampuni segala kealfaan kita. Wa in sarqa wa in zana. Meskipun seorang itu pernah melakukan berbuat fahisyah, berbuat tidak baik, ya, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, wa manik sara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan 3 hal. Pertama, Allah akan berikan ja'alallahu min kulli hammin, jalan keluar dari setiap kesempitan. Kemudian yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah akan memberikan rezeki, Allah memberikan jalan keluar dari segala kesempitan. Dan yang terakhir, barang siapa yang mendawamkan dan selalu membaca istighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tanpa diprediksi dari mana itu datangnya. Tiba-tiba siang-siang bolong begini dapat kue dan dapat donat, itu kan rezeki, betul nggak? Apalagi kalau sekardus, kan enak, dianterin lagi ke kantor. Kira-kira enak gak? Enak loh, mau tinggal makan doang, puasa kagak, yang ada di depan minum dikasih, ilmu dikasih, donat dikasih, abis gini dikasih amplop pula. Allah, amplopnya doang, ya, tidak mau seisinya. Tapi alhamdulillah, berkat kita duduk di tempat ini, alhamdulillah ampunan Allah dapat, kemudian juga magfirah Allah dapat, rahmat Allah pun juga kita peroleh. Nah, maka oleh karena itu perbanyak istighfar. Ja'alallahu min kulli hammin, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Kita punya kesempitan, punya kesulitan, sulit mendapatkan rezeki, sulit mendapatkan pekerjaan, kembali lagi sulit naikin pangkat tadi, jabatan tadi, sulit juga mencari jodoh. Yang masih jomblo nih, sulit kira-kira sulit. Adapun juga PDKT, lama-lama udah putus juga lagi nih. Masya Allah, jangan kesinggung pula lagi nanti ya, nanti dosa lagi, astagfirullah. Nah, ketika itu semua kesulitan yang kita hadapi, kalau kita perbanyak istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesempitan dan kesulitan kita. Kemudian yang kedua, semakin kita memperbanyak istighfar, apa kata Nabi? Wa min kulli dhiqin makhraja, Allah akan memberi
apa? Memberi rezeki, memberi jalan keluar dari setiap segala kesempitan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, kalau kita dawam terhadap istighfar, baik setiap hari, setiap waktu, setiap saat, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tanpa diprediksi dari mana datangnya. Tiba-tiba selesai ta'lim, dipanggil pimpinan. Kamu tadi ikut ta'lim? Ikut, Pak. Kalau begitu karena kamu ikut ta'lim, nanti kamu naikin saya jabatan. Jabatan apa? Jabatan tertinggi pokoknya di sini. Masya Allah, kan luar biasa. Misalkan demikian, itu rezeki yang sifatnya zahir, kan bagi Allah sangat mungkin sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika bulan Muharram itu datang, maka untuk menyambutnya, mengindahkan di bulan Ramadan, memuliakan bulan Muharram maksudnya, maka apa kata Nabi? Berinfak dan sedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih, wa man kana lahu quwwatan falyatasaddaq biquwwatihi, wa man kana lahu ilmin falyatasaddaq biilmihi. Ustaz, saya boro-boro untuk sedekah dengan harta. Tapi apa kata Nabi? Ketika kita punya harta, sedekahlah dengan harta. Harta tidak punya, tapi kuat tenaga punya, bersedekahlah dengan tenaga. Tenaga tidak punya, harta apalagi, bersedekahlah dengan kekuatan dan keilmuan yang kita miliki. Ketika orang lain punya kesulitan, berikan solusi yang terbaik oleh kita. Dengan cara apa? Allah akan berikan semuanya. Selama kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi infak dan sedekah itu bukan hanya bentuknya materi saja, begitupun juga rezeki. Bukan hanya bentuknya kue donat saja. Infak sedekah itu ketika kita memberikan senyuman kepada saudara-saudara kita, tabasyam biwaji ahika fa huwa sedekatun, memberikan senyuman kepada saudara kita, rekan kerja kita, itu termasuknya sedekah. Jangan dari pagi sampai sore cemberut mulu, udah mah di kantor cemberut, gaji susah keluar lagi pula, Masya Allah lengkap deh sudah. Pas nyampe ke rumah bini cemberut pula lagi. Allahu Akbar, DL itu namanya. Kemudian yang keempat, yang kelima, apa kata Nabi? Ketika bulan Muharram itu datang, mari kita sambut dengan apa? Menyantuni anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim hakada. Sampai Nabi memperlihatkan dua jari ini kepada para sahabat. Wahai sahabat, ana wa kafilul yatim hakada. Perumpamaan orang-orang yang memuliakan anak yatim bersamaku nanti di surga itulah perumpamannya dua jari ini. Aku bersama kalian yang memuliakan anak yatim, nanti aku ini perumpamaannya seperti apa? Jari tengah. Kemudian orang-orang yang memuliakan anak yatim sepertinya jari telunjuk. Jadi perumpamaannya tidak begitu jauh antara kita yang hadir pada kesempatan kali ini yang senantiasa memuliakan anak yatim bersama Rasulullah itu seperti ini. Ana wa kafilul yatim hakada. Aku bersama orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, mengusap anak-anak yatim, kepala anak yatim, kemudian menyantuni dan kehidupannya menjamin anak yatim. Perumpamannya seperti dua jari ini. Andai kata kita disandingkan bersama Rasulullah, berarti otomatis kita sudah menjadi punya tiket surga. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu muliakanlah anak yatim, karena rezeki kita bukan milik kita seutuhnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Fakir bilang, kalau seandainya kita tidak mampu punya harta, bersedekahlah dengan tenaga. Tidak punya tenaga dan harta, bersedekahlah dengan ilmu. Bentuknya sedekah itu bukan hanya bentuk materi saja, melainkan senyum pun juga itu merupakan sedekah. Tapi jangan tiba-tiba di pinggir jalan senyum mulu, dari pagi senyum terus di sepanjang jalan, itu pun juga tidak baik pula. Berarti itu tanda tanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini, selain memperbanyak amal ibadah puasa, tahajud, infak, sedekah, kemudian juga menyantuni anak yatim, maka dengan sekali kita menyantuni anak yatim, mau kita langsung ke wadah yang formil ataupun yang saat ini Bakri Amanah yang senantiasa selalu memberikan dan menyantuni anak yatim, silahkan tinggal dihubungin saja ke Bakri Amanah. Insya Allah rezeki kita akan berkah, rezeki kita akan halal, akan thayyibah. Kalau seandainya apa yang menjadi pendapatan kita di setiap bulan 2,5% bukan milik kita, paling tidak sisihkanlah untuk kepentingan umat, untuk masjid lah, untuk jembatan, untuk jalan, untuk itulah dan ini. Maka oleh karena itu, insya Allah dari 1 juta yang kita peroleh pendapatan setiap bulan, maka 2,5% berarti 25.000 itu bukan milik kita.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Al-Fakir min Rahmatillah khususnya, umumnya untuk seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan, kemudahan rezeki kita. Apa yang menjadi kesulitan kita Allah ganti dengan segala kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada satu pertanyaan, 2 atau 3. Kalau tidak ada kita tutup. Cukup ya? Cukup, berarti insya Allah sudah paham semuanya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan hanya semata-mata datang daripada Al-Fakir min Rahmatillah. Kebenaran hanya milik Allah semata. Usikum wa nafsi bittaqallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.